Nih Gurunda wajahnya ganteng kan? Waalaikumsalam. Enggak, bukan ganteng itu, separuh cantik. Ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya pelajari mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Kalau saya pelajari ini Berarti kalau terjemahan LAI banyak mengandung kesalahan, berarti Kristen di Indonesia banyak mengalami kesalahan dong. Bener. Aduh Yul, kalau terjemahan LAI itu banyak mengandung kesalahan, berarti sudah banyak kesalahan terjadi terhadap umat Kristen karena LAI gitu loh Edis. Nah, harusnya kamu perdalam ilmumu di situ. Jangan kau ngulik-ngulik, mengaku-ngaku 13 tahun mendalami Al-Quran, tapi membacanya pun tidak. Aduh, parah. itu masih jujur itu dulu. Sekarang udah di luar negeri, udah takia dia. Iya, enggak ada lagi takutnya kan, jadi bebas. Mau ngomong apa aja bebas. Iya betul. Gurunda mohon maaf ya, saya itu sama Edis sudah kenal sebelum ada WhatsApp loh. Waktu baru muncul Android tahun 2013, saya sudah telepon sama Edis tiap malam pakai Talkmania. Dulu dia itu ngakunya mantan Muslim. Nah, Iya. saya ini mantan Islam. Saya sudah belajar Al-Quran selama 10 tahun. Saya hafal Al-Quran katanya. Pas aku coba baca surat Al-Ikhlas, dia nggak bisa. Yang saya hafal itu ininya katanya, terjemahannya katanya. Terus saya ya udah buka coba Quran surat Al-Maidah 2. Dulu ngomongnya bukan hafal, hatam. Hatam Quran 70 kali atau berapa kali gitu. 7 kali kalau. Sama Ustadz Sugi juga ya. Ustadz Sugi dulu ditelepon ya. Iya, dari 2012 itu kan ngakunya murtadin. Apalagi mau nelpon saya selama 40 hari tanpa henti. Pokoknya sekali aja saya nggak nelpon saya kalah bersahadat katanya kan. Baru 3 kali kapok dia. 3 kali pun tidak tiap malam itu. Kutungguin asal jam 9 tuh udah kutunggu itu. Nggak datang, besok baru datang. Besoknya lagi nggak datang. Jadi seminggu itu bukan 3 kali bukan berturut-turut. Tapi akhirnya itu habis itu ngilang dia. 2012 itu Ustaz Nandar saya mulai kenal dia itu. Waktu dia ngemis di masjid pakai baju koko, minta apa nasi bungkus. Betul. Saya jadi sedih ingat keadaan itu. dia perlihatkan fotonya lagi di masjid duduk bareng pakai baju jubah Koko. Iya, pernah juga pakai jubah putih. Terus diperlihatkan nasi bungkus yang dia dapat di masjid. Aduh, parah. Dengan bangganya dimakan, nih lihat saya waktu masih Islam. Padahal hanya bermodalkan baju koko, peci putih, ke masjid, duduk, makan bukahan, habis buka, balik kanan. Dasar kuntilanak. Dulu nggak kerja ya Gurunda dia? Nggak Sampai sekarang pun nggak kerja. Loh, lah terus di luar negeri dia kalau nggak kerja makan pakai apa Gurunda? Ada donasinya, ada donaturnya yang mempersiapkan dirinya untuk sebagai penghujat. Astagfirullahaladzim. Iya. Untuk apa? Untuk meraih simpatik, dia pernah bikin konten lagi naik sepeda, memperlihatkan dirinya masih susah, miskin, supaya memperlihatkan kepada donatur, memberikan donasi kalau dia donaturnya, bahwa dia layak untuk menghujat Islam. Ayo biayain. Nah, betul. Dapatlah ketemulah orang-orang berduit di kalangan dia, fasilitasi. Berarti sampai sekarang ibaratnya kata itu pertama dia belum nikah gitu ya Gurunda ya? Ya, belum nikah, nggak ada pekerjaan. Boti dia. Apa?
Aduh. Alah, bot itu apa ya? Kok aku ikut ketawa? Gak tahu saya. Yang gini juga loh, pun ketawa, cuman Bang Ardi yang tiga. gini. Nah, gitu dia. Oh, pelangi. Kok bisa boti sih? Bahasanya dari mana ya? Singkatan. Jaksel itu ada Jaksel Jakarta Selatan. Oh, begini. Iya. Tapi dulu puji-puji Ustadz Suki loh, Ustadz Suki di konten aku ada tuh. Iya itu, saya dengar itu. Udah lihat? Udah. Hmm. Tapi memang ya, apa mereka itu mau apapun demi uang ya, Gurunda ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada Syekh Daman. Syekh Daman Al-Mandiqi. Assalamualaikum Syekh. Nyita Sonkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerunda-gerundaku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Nda. Ustadz Suki ganteng katanya. Gimana? Itu ada yang komen Ustadz Suki tambah ganteng katanya. Ya iyalah. Masa bulu kayak kafir, mukanya nggak bercahaya. Janganlah, orang Islam itu harus bercahaya mukanya. Bercahaya karena wudhu kan. Nah, mantap. Mana ordernya Bang Bandi? Izin sapa dulu Bang Sutejo. Selamat malam Bang Sunjo siapa namanya? Sunyoto ini. Sunyoto. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Bang Kristen atau Muslim Bang? Bang Soin. Selamat malam. Bang. Ya, gimana Bang? Gimana? Cek tes suara udah bagus. Cek tes. Woi. Mantap. Alhamdulillah, makasih banyak kepada Ustadz Sugi yang udah nge-save Daman debat sama Edo tadi malam. The real jadi badut dia tadi malam. Oh iya. Ya, assalamualaikum. Saya sering sekomal kalau sama Gurunda, Aki Ardi, sama Bang Nandar yang belum pernah. Saya kenalan dulu sama Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa belum kenal sama Aki Nandar, belum pernah satu komal? Enggak pernah. Belum. Ya. Serius? Aneh ini. Ya baru ini ya. Ya, Aki Nandar ya. Baru kali ini benar. Ya, baru kali ini sama Aki Nandar, Masya Allah. Waalaikumsalam. Wah, ini eksklusif banget nih, deg-degan nih sama. Wah, Masya Allah, luar biasa. Soalnya kalau mau naik penuh, saya sungkan kan. Semua naik penuh gitu kan. Ya udah dibawa aja, nyimak aja. Masya Allah. Sapa dulu, assalamualaikum. Kita sapa dulu ya. Pak Sunyoto. Halo Pak Sunyoto. Ya, halo. Islam atau Kristen Bapak? Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Sunyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan Pak Sunyoto sebelum turun? Enggak, cuma tanya. Boleh. Tanya apa Pak? Orang-orang Yahudi itu tahu nggak kalau Adam itu membawa dosa waris itu? Dosa waris itu narasi paling gampang. Kita baik, nanti insya Allah dijawab sama guru-guru kami ya Pak ya. Iya, makasih. Tetap standby di sini ya Pak ya, jangan kemana-mana ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sunyoto izin menurunkan untuk bergantian dengan teman-teman Kristen yang lainnya Pak. Oke, sendiko dawuh Pak Sunyoto. Ngapunten, bismillah. Pak Cendan. Cendana Mas. Hah? Cendana. Ya. Loh, saya tadi bilang apa?
Cendan. Pak Cendan. Salah itu, salah. Salah itu. Oke. Pak Cendan, Pak Cendanam. Ya Mas. Ya, Kristen ya Pak ya? Ya. Ya, oke, baik Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak atau mau diskusi Pak? Mau bertanya atau mau diskusi? Enggak Silakan. sih, kalau diskusi saya enggak lah ya, karena saya ingin bertanya aja kalau boleh. Baik. Ini kan Boleh, saya boleh suka- Pak, boleh. Terima kasih. Ya, perkenalkan ya, saya Cendana dari Jakarta. Saya Siapa? bukan senang, sorry. Saya sering Pak, mohon lihat izin sebentar, saya potong sebentar Pak. Bapak ini Iya. Kristen Protestan atau Katolik Pak? Protestan. Tritunggal ya? Ya. Ya Trinitas. baik, silakan Pak, silakan Pak. Di sini saya tidak mau berdiskusi ya, karena saya pertama kalau berdiskusikan saya harus memahami juga ajaran agama Islam, sedangkan saya tidak mengerti ya isinya, jadi nggak seimbang lah. Saya akui kalau kita diskusi saya pasti tidak mampu lah, karena saya pasti basicnya dari ini ya. Saya hanya ingin ada pertanyaan umum aja, khususnya buat Bang Yonatan dan Bang Zuma yang memang cukup sangat terkenal ya di Komal TikTok ya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah yang membuat kedua saudara ini sangat membenci Kristen ya? Karena itu pertanyaan yang dimana saya kira ingin saya tahu jawabannya. Karena gini Bang, dari narasinya kan pasti ya, artinya boleh dikatakan sepertinya ajaran yang kami imani ini sering sekali digoyang ya, artinya lebih cenderung membedah Alkitab daripada Al-Quran, yang dimana sebenarnya itu satu deh. Oke, saya persingkat. Ya, satu dulu aja ya Pak. Satu dulu. Dua aja deh. Ya, gini, maksud saya gini. Satu dulu biar dijawab, setelah itu dua nanti tanya dijawab lagi gitu. Tenang aja Bapak, di sini aja. Ya, makasih. Ya, di sini aja. Mungkin satu pertanyaan dari teman kita Kristen yang sangat santun dan sopan sekali, Pak Desuki dan Gurunda Zuma. Mungkin Gurunda dulu atau Pak Desuki dulu, bebas. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Kok kesannya membenci agama Kristen begitu Gurunda atau Pak Desuki? Tafadhol. Akhi Zuma silakan monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Cendana. Jadi gini, mungkin narasinya harus diperbaiki. Kami umat Islam tak ada sedikit pun membenci ya, agama Kristen ini adalah sebuah konsep aliran kepercayaan. Di dalamnya kemudian terdiri penganut yang kemudian disebut Kristiani. Orang-orang Kristiani ini diantaranya ada saudara-saudara kami sebagai warga Indonesia, dan Islam hadir kemudian sebagai penuntun menuju kepada keselamatan. Nah, kenapa kami umat Islam ini membahas tentang kekristenan? Satu, karena Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus, Al-Quran membahas Bible. Selayaknya kemudian Orde Baru membahas Orde Lama, Reformasi membahas Orde Lama dan Orde Baru. Ketika Al-Quran menarasikan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyiran nasu kanu lahum, kata lahum ini merujuk kepada orang-orang yang memiliki sembahan ya, memiliki sembahan, di mana sembahan mereka yang dimaksud di sini termasuk sembahannya itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah kepada sembahan yang mereka sembah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kata Allah, sesembahan itu, sembahan mereka, maksudnya oknum yang mereka sembah, akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah. Itu kata Al-Quran. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang mereka sembah ini akan mengingkari apa yang dilakukan oleh penyembah-penyembah terhadap dirinya.
Nah, waktu bergulir kemudian Al-Quran menanamkan akidah ini, Al-Quran menanamkan kemudian pondasi ini kepada setiap umat Islam yang belajar Al-Quran. Saban hari kemudian bertemulah kami dengan para penghujat, penista, orang-orang Kristen tertentu yang siang malam kerjanya hanya dihabiskan untuk menulis atau menyuarakan hujatan dan penistaan terhadap Al-Quran dan terhadap Allah dan terhadap Islam, begitu juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami mengambil Bible sebagai kendaraan yang digunakan oleh Kristen sebagai aliran kepercayaan untuk membenci Islam. Maka kemudian saya belajar, rupa-rupanya saya menemukan dalil di dalam Bible itu sendiri, dalam Matius 7, bagaimana seorang sembahan Kristen bernama Yesus itu betul-betul memusuhi penyembahnya dan mengingkari semua unsur atau aspek yang dilakukan oleh Kristen terhadap dirinya. Kita lihat di dalam Matius 7 di situ. Di sana Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku dengan panggilan Tuhan. Mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, mengadakan mukjizat pakai namamu juga Yesus. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kembali mengingatkan saya kepada Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Al-Quran, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan yang mereka sembah ini justru mengingkari penyembahan-penyembahan mereka. Terbukti ternyata di dalam Matius, Yesus yang Kristen sembah memusuhi Kristen, bahkan mengusir dan membenci Kristen, dan bahkan menyangkali pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Lalu sebagai saudara, sebagai penganut agama Islam, rahmatan lil alamin, Islam itu damai sejahtera, melahirkan damai dan menciptakan kesejahteraan. Maka saya terpanggil untuk meluruskan, menyadarkan, minimal tak ada umat Islam yang mengikuti ajaran yang diwariskan penjajah, ya, alias Kristen. Maka saya menyuarakan ini. Atau kalau ada di antara orang Kristen yang bisa mendapatkan hidayah dengan penjelasan saya, alhamdulillah, mereka bisa meninggalkan agamanya dan kemudian mendapatkan warisan Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur kebencian kecuali kepada para penghujat dan kepada penista, bukan kepada seluruh umat Kristen. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang baik pada umumnya yang ada di Indonesia ini, baik dalam tanda petik, tetapi ada di antara mereka yang kemudian menghujat, menista, yang siang malam habis waktunya untuk mencari bagaimana memurtadkan generasi Islam berikutnya. Demikian. Ya, luar biasa. Gimana Pak Cendana? Sudah saya boleh nanggapin? Mendapat silakan Pak. Iya, oke. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Kalau begitu berarti kepada orangnya Bang ya. Ya, kalau kitab sucinya daripada Injil atau Alkitab itu kan tidak ada ya. Bahkan saya tuh sangat senang ajaran Islam ketika saya punten ya, permisi banget. Saya ambil kutipan dari surat Al-Kafirun ayat 6 ya, lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Artinya kan kita semua tahu agamamu, ya itu agamamu, agamaku, agamaku. Lalu yang jadi saya pertanyaan, ini mohon maaf ya, ini mungkin teman-teman merasa, lo kenapa nggak pergi ke Komor Oten? Saya bukannya apa-apa ya, saya sih nggak peduli sama mereka. Kenapa? Karena di ajaran saya, kalau orang melakukan itu, dia bukan Oten, gitu loh. Nah, artinya saya nggak peduli ya. Kalau dia mengaku dia Oten ya nggak kayak gitu tipe orangnya gitu loh. Nah, yang ingin saya tanya ke Bang Abang, kan saya kan sering mendengarkan ya, apalagi di Bang Zuma sama Bang Yonatan ini kan komal besar ya. Saya ini cenderung di bawah aja mendengarkan. Yang saya dapatkan justru penjelasan Abang itu justru saya lihat kitab suci, isi daripada kitab suci itu yang dipelintirkan gitu loh. Kenapa nggak manusianya yang abang apa tegur atau apa gitu?
kenapa kitab sucinya yang abang perintahkan? Kalau emang abang niatnya untuk orang itu supaya siapa tahu jadi mualaf, ya kenapa mesti memperintirkan kitab suci agama Kristen gitu loh, nggak menggunakan kitab suci Al-Quran gitu loh, maksud saya begitu bang. Jadi saya kira pada dasarnya ya silakan aja abang mau membuat orang supaya ini ya tidak masalah, karena kembali lagi itu ke individu masing-masing. Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika isi daripada kitab suci Alkitab yang kita imani itu yang abang perintirkan gitu loh bang. Artinya kenapa nggak menggunakan kitab abang aja? Mungkin itu dari saya abangku. Terima kasih. Iya baik. Di awal tadi saya sudah mengatakan Islam membahas kitabnya orang Kristen, membahas Yesus dan membahas kemudian agama Kristen itu sendiri. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang tersebut di mana mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan pencipta alam semesta, dengan tujuan liyastaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, kata Allah. Untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran mengatakan ada sekelompok orang yang menulis buku dari dirinya sendiri, bukan kalam Allah, bukan firman Allah, bukan perkataan Allah, bukan wahyu dari pencipta alam semesta Rabbus samawati wal ard. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah hanya untuk menjual buku tersebut dengan harga yang murah. Artinya ada sekelompok manusia yang tidak dikenali menuliskan buku di mana dia sebagai penulis pun tidak pernah berpikir kalau tulisannya bakal menjadi buku suci oleh sekelompok orang-orang yang tidak pernah belajar tentang kebenaran. Mereka hanya modal imani saja, asal percaya saja, ikuti ayah, ibu, nenek, moyang saja. Ada orang yang mencatat, melakukan penyelidikan, orang yang tak dikenal siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa neneknya, dari bangsa mana. Kemudian bukunya itu mereka jual ke oknum lain, dan oknum lain menerima buku itu lalu dijadikan sebagai sandaran aliran kepercayaan. Itulah yang disebut Bible. Ini fakta, ini real, ini real. Jadi Al-Quran bahas itu. Al-Quran datang bukan untuk kemudian menyiksa orang-orang atau menghujat orang. Al-Quran datang merangsang orang yang punya akal untuk bagaimana membaca dirinya, memahami dirinya, mempelajari dirinya. Benarkah langkah saya setelah menuju ke gereja tiap hari Minggu? Adakah perintah dari pencipta alam semesta untuk itu? Itu sekedar untuk menyadarkan. Tapi kalau dianggap itu adalah sebagai sesuatu yang merusak, sesuatu yang membuat saudara tersinggung, tersakiti, ya saya minta maaf. Tapi coba pelajari sendiri, apakah emang benar ibadah minggu itu ada unsur perintahnya dari Tuhan? Menyembah manusia anak Maria itu ada perintah dari Tuhan? Kalau ada, tunjukkan. Kan tidak ada. Berarti kedatangan Al-Quran dan para apologet Islam ini justru sebagai pembawa damai sejahtera kepada saudara-saudara yang mau menggunakan akal. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Kenapa dengan harga murah? Karena mereka yang mengajarkan buku ini, kitab ini, itu hanya mendapatkan kebahagiaan dunia saja, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan akhirat, kecuali angan-angan, kata Allah. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Demikian.
Bang Host, saya boleh bertanya lagi atau? Silakan Bang Cendana, silakan. Begini, Bang Zuma, saya lebih salut ya apabila Bang Zuma itu bisa menarik orang atau istilahnya apa ya, memualafkan seseorang itu dengan tidak menghujat kitab suci orang lain, tapi gunakan kitab suci Abang yang merupakan kitab suci yang paling sempurna. Jadi kalau saya sendiri Bang, kalau saya merasa kitab suci saya sendiri yang paling sempurna, ya saya pasti akan menggunakan kitab suci saya sebagai pedoman saya untuk menarik orang daripada menggunakan kitab orang lain yang menurut saya itu salah, dan saya gunakan istilahnya sebagai suatu serangan kepada dia yang sebagai penganut yang kitab saya hina itu atau saya serang itu. Jadi menurut saya begini Bang, saya ini tidak pernah mau berdiskusi apapun karena ujungnya ini Bang, kita sama-sama punya keimanan sendiri. Jadi pun menurut Abang saya ini salah mengikuti kitab suci saya tetap akan merasa saya ini benar. Sama sebaliknya Bang. Jadi ini saya sih apa ya istilahnya ya. Tapi mungkin sulit buat Abang ya. Bisa nggak Abang ya ketika menggunakan istilahnya mau mencobalah. Ini kan di 1.900 orang ini kan mungkin hanya 2% lah yang bukan Islam ya. Bisa nggak Abang menggunakan kitab suci Abang sendiri tanpa menggunakan Bible atau Bibos atau apapun itu ya kepada 2% itu, agar mungkin maaf ya Bang ya, mungkin dengan keindahan kitab suci Abang itu yang saya tidak mengerti, justru saya merasa wow ini luar biasa gitu. Siapa tahu saya jadi seorang mualaf gitu loh Bang, daripada Abang selalu istilahnya menyudutkan kitab suci orang lain dengan selalu mengatakan kitab ini yang terbaik. Kok gitu kenapa nggak selalu Abang gunakan kitab suci Abang aja gitu loh Bang. Itu baru itu baru hebat gitu loh saya kira, daripada kita membandingkan. Kalau saya sendiri punya keimanan Bang ya, artinya ketika orang memukul saya ya, saya tidak akan pernah membalas kalau sebisa mungkin ya. Nah itu namanya kasih Bang. Tapi ya saya kembali lagi, ini menurut saya, kalau di ajaran Abang saya tidak tahu dan saya sangat menghormati. Cuman itu aja saran saya Bang, kalau bisa. Baik Bang Cendana, udah izin nanti ditanggapi Bang. Boleh, silakan Bang. Baik, jadi gini, yang disebut kasih itu adalah ketika melihat saudara-saudaranya berada pada kecelakaan, kemudian mengingatkan, itu kasih. Kalau dikatakan bahwasanya aspek kebenaran itu dilihat dari betapa orang itu kemudian menahan dirinya untuk mengingatkan orang lain, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, saya rasa itu keliru juga. Atau ketika kemudian kita mendiami sesuatu yang mungkar di hadapan Allah dianggap sebagai sebuah kebenaran, itu tidak juga. Kenapa? Contoh misalnya nih, di dalam Al-Quranul Karim ada perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini ada perintah dalam Al-Quran. Umat yang taat tentu melaksanakan perintah ini. Umat yang taat berarti umat artinya manusia, hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Nah sekarang permasalahannya, apakah hanya di Islam ada perintah kayak begini? Tidak. Di Kristen malah lebih parah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi Kristen yang tidak melakukan penginjilan kepada umat Islam, itu adalah Kristen yang tidak taat kepada Bible. Matius 28 nomor 20-nya mengatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, yang kuperintahkan kepadamu. Harusnya Kristen, kalau Kristen itu agama benar dan Yesus yang memerintahkan orang menjadi Kristen, maka semua oknum Kristen wajib hukumnya mengkristenkan orang Islam. Ini perintah, kecuali menjadi orang munafik. Orang munafik itu
terlihat baik, tetapi apa yang diperintahkan oleh yang mereka semua mereka tidak jalankan. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, katanya. Nah, saya di awal mengatakan bahwa ada sebagian orang Kristen yang menghabiskan waktunya untuk menghantam Islam dengan berbagai macam cara mereka lakukan secara terstruktur, terencana dan masif. Itu fakta. Ada yang ngaku-ngaku Islam, ada ngaku-ngaku mu'alaf, ada ngaku-ngaku mantan haji, mantan kiai, anak kiai, pemilik pesantren. Bahkan ada di antara mereka yang tidak segan-segan masih menggunakan peci, baju koko, pakai jilbab dan seterusnya. Orang Islam mana ada yang kayak begitu? Secara terstruktur dan secara lembaga Bible Indonesia sengaja mengambil semua, hampir semua istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Untuk apa? Untuk menghajar akidah umat Islam yang awam agar mereka bisa ikut menjadi Kristen. Itu fakta. Jadi jangan salahkan ketika umat Islam kemudian bangkit melakukan perlawanan. Kalau mau berbicara mengenai mana tahu saya kemudian bisa masuk Islam oleh karena mendengarkan Al-Quran. Bukan kayak begitu. Orang yang mau masuk Islam syaratnya bukan mendengar Quran. Syaratnya menggunakan akal. Pelajari Bible dengan akal. Orang Kristen kalau mengkaji Bible-nya menggunakan akal, wallahi mereka akan meninggalkan Kristen. Saya bersumpah demi Allah, kalau orang Kristen mendalami Bible dengan menggunakan pendekatan akal kemanusiaannya, mereka pasti meninggalkan Kristen. Mustahil masih Kristen kalau mereka menggunakan akal mengkaji Bible. Otomatis dia keluar dari Kristen. Nah, sekarang permasalahannya Kristen tidak menggunakan akal di dalam mendalami Bible. Tidak. Mereka menggunakan doktrin, dogma. Asal imani saja. Jadi kalau di Islam dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, memang betul. Serulah manusia kepada jalanmu, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tahu siapa yang sesat, dia yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, sekarang permasalahannya Kristen ini. Di Kristen perintahnya juga ada sama seperti itu. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, setelah tahu agama Kristen ini adalah agama syiar, agama tablik, agama penginjilan seluruh makhluk, maka mendengarkan itu kemudian kami umat Islam harus menyerukan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah iblis yang durhaka. Mungkin mana kitab saya yang mengatakan itu untuk membentengi akidah umat Islam agar jangan terpengaruh dengan Indomie, mulut manis dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencadangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Tapi tidak semuanya. Sungguh kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kata Allah. Illa kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat ini? Ya jelas mereka yang tidak pernah mendapatkan perintah untuk sekolah minggu, untuk ibadah minggu, untuk menyembah Yesus, melakukan itu. Itulah orang sesat. Nah, apakah saya boleh membiarkan anak-anak saya, keturunan saya, untuk nanti setelah saya meninggal mereka mengikuti ajaran sesat? Nggak boleh, nggak mau saya. Maka saya tampil mengatakan bahwasanya iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu fakta. Jadi mohon maaf Abang tidak akan pernah mampu menghentikan kebenaran itu untuk bungkam. Begitu juga tidak akan pernah menghentikan kami para apologet Islam untuk tidak menyuarakan kebenaran. Cukup ulama kami, ustadz kami, para mubalik, faradai, kalau mau mengajarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, silakan Anda dengarkan di sana. Mana tahu bisa mendapatkan hidayah. Tapi untuk membentengi akidah umat Islam dari ronrongan kaum kafir, kaum kufar,
maka hadirlah kami sebagai apologet. Maafkan atas ketidaknyamanan itu yang harus terjadi. Kami harus mengatakan lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, wahai Kristen, silakan Anda beragama dengan agama Anda. Jangan nyenggol-nyenggol Islam. Jangan mengambil istilah-istilah Islam. Silakan dengan agama Yunani Anda. Silakan dengan agama Barat Anda. Jangan ke Islam-Islaman. Kami pun akan menjadi seorang Muslim, menjadi Islam yang taat, dan tidak akan pernah menjadi penganut agama Kristen atau agama warisan orang-orang Yunani. Demikian. Jadi mungkin Bang closing statement saya, karena mungkin ada teman-teman yang di bawah mau ikut, tapi tolong jangan dipotong, yang mungkin 2 menit ya. Jadi gini Bang, pertama ketika Abang mengucapkan bahwa injilkan firman Tuhan kepada semua umat manusia, ya itu betul. Tapi itu artinya menggunakan kitab suci yang kita percaya, yaitu Injil atau Alkitab, bukan dengan cara membandingkan. Itu maksud saya itu satu ya. Dan kedua Bang, maaf ya, no hard feeling, kita open minded lah ya. Tapi saya nggak cenderung masuk ke wilayah ranah kitab suci, cuman hanya ingin bertanya saja. Kalau memang Islam adalah agama yang benar-benar istilahnya dari Tuhan, sampaikan, jelaskan kepada saya ya, ada negara Israel yang sangat kecil yang berada di Jazirah Arab, dikelilingi lebih dari 10 negara Arab yang mayoritasnya agama Muslim. Kenapa Israel sampai detik ini, kalau memang benar ya, skip aja lo ngomong Israel Bang, lanjut ganti topik ah. Ya aku hanya ingin bertanya, itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut dulu narasinya. Kalau masih mau Abang. Tapi kalau nggak boleh ngomong itu, baik saya skip aja. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena saya kan istilahnya karena Abang terbuka, tapi kalau terlalu ini ya saya akan cabut. Karena saya menghormati sebagai tamu. Ya. Jadi gini Bang, artinya kenapa kalau memang Islam adalah agama yang benar-benar yang datang dari Tuhan, yang ya, kenapa Palestina tidak ditolong ya oleh kan Islam itu persaudaranya sangat kuat ya. Iya. Kenapa tidak ditolong, dan sampai hingga kini Israel itu bahkan ada perang yang hanya 6 atau 5 hari itu sekejap selesai. Nah, apakah ini bukan tanda bahwa umat Israel itu adalah diberikan janji oleh Tuhan sehingga tidak bisa dikalahkan, atau bagaimana? Itu aja sih Bang, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kemudian saudara kita ini bertanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Kebenaran telah ditorehkan kemudian Allah kepada alam semesta ini. Seluruh kebenaran Allah torehkan. Lalu Allah memberikan penjabaran, barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau ingkar silakan ingkar, kata Allah. Nah, terkait dengan apa yang saudara saya sampaikan, kenapa masih ada bangsa itu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kami umat Islam ini untuk mati syahid. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Itu Allah kemudian sampaikan kepada kami, bahwasanya jangan kamu mengira orang yang mati berjuang di jalan Allah, jihad, itu mati, melainkan mereka hidup. Mereka hidup, mereka nggak mati. Nah, inilah yang kami kejar kemudian. Jadi ketika Allah memanjangkan usia orang-orang pembangkang yang dikutuki oleh Allah ini, itu sebagai ladang kepada umat Islam kemudian untuk jihad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyannanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Itu kata iblis. Tuhanku,
Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sangat besar kemungkinan iblis ikut campur dalam hal ini. Menjadikan sebuah kejahatan menjadi indah. Apa yang terjadi? Miliaran orang-orang Kristen menyanjung kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka Israel. Mohon maaf, kita harus mengarahkan ke situ sedikit. Nah, lalu kemudian iblis pun akan mendatangi orang-orang ini di dalam Al-Quran surah Al-A'raf dengan menganggap hal itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai aspek penilai bahwa Islam itu tidak benar dikarenakan mereka masih eksis sampai hari ini. Itu keliru. Kenapa demikian? Dijawab sendiri oleh Bible sebelum saya ke Al-Quran. Bible mengatakan begini dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka membangkitkan cemburuku. Mereka di sini adalah Bani Israel. Mereka membangkitkan cemburuku dengan nyembuhkan Elohim. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jadi sepanjang hari sampai hari ini mereka iri, dengki, cemburu terhadap bangsa ummi. Allah menjadikan bangsa ummi ini sebagai alat untuk membangkitkan amarah, kecemburuan mereka. Disebabkan karena mereka telah membangkitkan cemburu Tuhan alam semesta, membangkitkan sakit hatinya Tuhan alam semesta berdasarkan Ulangan 32 nomor 21. Artinya Tuhan sengaja mengulur-ngulur, memanjangkan usia mereka untuk menyakitkan hati mereka melihat kecemerlangan, kejayaan, ya, keberhasilan, kemakmuran umat Islam yang pada zaman mereka berjaya, umat Islam atau kaum Nabi Ismail itu tidak dianggap umat. Oke, pada saat mereka berjaya, keturunan Siti Hagar dianggap sebagai keturunan yang tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya, tidak dipandang dengan pandangan sebelah mata, bahkan tidak dipandang dengan dua mata sekalipun. Itulah yang terjadi. Allah kemudian menjadikan batu sandungan bagi mereka sampai hari ini. Jadi Tuhan memanjangkan usianya untuk melihat kejayaan umat Islam, di mana Nabi yang diangkat sebagai penutup bukan dari bangsa mereka, melainkan dari Bani Yishmail, anak tunggal dari anak yang pernah menduduki kedudukan sebagai anak tunggal dari Abraham alaihissalam. Seperti itu ya saudaraku cendana, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Apa yang saya sampaikan ini berdata. Kalau Anda mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan kami sebagai apologet, ya saya mohon maaf. Itu kami harus tampil, mati pun tidak akan pernah mundur, terancam dengan senjata apapun tidak akan pernah berhenti, di penjara di bawah bumi sekalipun dalam kedalaman 500 km dari dasar bumi, tidak kami akan pernah berhenti untuk menyuarakan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di luar daripada kedua ini adalah sesat dan neraka jahanam. Demikian. Silakan para Dewan Guru yang mau menyampaikan atau menambahkan. Ya, daman dikit aja boleh. Silakan. Masya Allah. Nah, karena banyak orang yang mungkin salah di lakum dinukum waliyadin gitu ya. Nah, kita akan merujuk dari beberapa tafsirat ulama, termasuk kita akan merujuk dari beberapa kaidah lughawi. Apa maksud daripada lakum dinukum waliyadin? Oke, boleh dibesarin host sedikit. Walaupun agak kebalik ini, mungkin nggak bisa dibalik kamera ya kalau di room sini. Coba. Nah, kita jelasin dikit ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lakum dinukum waliyadin ini, lakum dinukum, di mana lam ini kalau di dalam prosesi bahasa Arab namanya itu lam limilki. Artinya daripada pemahaman lakum dinukum waliyadin, kalau kita meninjau di situ daripada tafsirat para ulama, yakni jika kalian telah rela dengan agama kalian, maka aku juga telah rela dengan agamaku. Maksudnya apa? Arti lam limilki adalah menunjukkan sebuah kebanyakan dan tam menjadi sebuah kebenaran. Arti tam menjadi sebuah kesempurnaan. Artinya tidak boleh kemudian ibaratnya gini, tidak boleh yang kemudian yang punyanya milik Islam menjadi milik orang lain, maka itu wajib dibela. Mana contoh? Ada satu hadis Nabi di dalam Muslim 41, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa banu ummatihi wa kalimatihi alqaha ilal Maryam. Artinya apa? Jika kemudian Isa ini adalah seseorang yang mulia yang diturunkan oleh Allah, tidak pernah mati dalam keadaan terhina. Jika kemudian ada orang yang mengklaim Isa adalah miliknya, apa pembelaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda man ini adalah isim mausulah yang berada di akhir kalimat. Apabila kemudian isim mausulah ini disebutkan di awal kalimat, maka sifatnya adalah penegasan. Apa yang dikatakan Nabi? Man syahada, siapapun yang bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah, aku adalah Nabi Allah, dan Isa adalah utusan Allah. Karena apa? Diklaimnya oleh orang-orang Yahudi, diklaimnya oleh orang-orang yang terdahulu penyelewengan terhadap tentang siapa Nabi Isa. Bukankah di dalam Al-Quran Nabi Isa selalu berdoa kepada Tuhannya, salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankahlah kelahiranku ini untuk memfitnah engkau, seakan-akan aku menjadi Tuhan, seakan-akan aku mengatakan aku telah lahirlah sebagai Tuhan di negeri Daud. Tidak ya Allah, tetapi mereka yang mengatakan telah lahirlah Tuhan di negeri Daud, akan tetapi aku tidak pernah mengkonfirmasi itu. Artinya penjabaran daripada lakum dinukum waliyadin, jika kalian membangun sebuah agama, kalian musyrik dengan versi kalian. Jangan kemudian mengambil lam limilki tadi, seakan apa yang kami miliki menjadi milik kalian. Sama seperti lafal Allah. Bukankah Allah telah mentaksiskan dirinya di dalam la ilaha illallah? Apapun yang kalian tuhankan, kata Allah, silahkan. Akan tetapi aku makhud bil khas. Arti makhud bil khas, aku terkhusus menjadi yang paling layak untuk kemudian kalian sembah. Artinya apa? Jika kalian menobatkan, padahal di dalam akal kalian kutitipkan sebuah kekuatan, di mana kekuatan akal kalian tahu yang mana yang paling kuat. Tapi ketika kalian menobatkan bahwa yang harus kalian tuhankan adalah sesuatu yang paling lemah, ingat, kutaksiskan aku dengan pengucilan illallah, kecuali Allah. Makanya ada alif lam pada lafal Allah. Artinya apa? Apapun yang kau sembah wahai manusia, terserah. Mau kau nyembah tokek, nyembah charger, nyembah buaya, bodoh amat. Tapi istilah ketika aku dinamakan dengan oleh lafal Allah, ketika aku menamakan, mentaksiskan diriku dalam sebuah nama dalam sebuah alamiah, maka jangan pernah kemudian memfitnahku. Namun apa yang kemudian terjadi ketika nama Allah ini dipandang kuat di dalam Kristen bahwa itu adalah sesembahan, bahwa itu adalah manusia, terpahamnya tritheis, pantaskah kita untuk diam saja? Pantaskah kita ketika Allah yang maha kuat dipandang oleh otak manusia yang berkhianat kepada Tuhan yang maha kuat dipandang menjadi sang maha lemah? Arti lakum dinukum waliyadin artinya apa? Jika kemudian ada satu agama dengan miliknya yang penuh, maka jangan ganggu mereka. Namun jika lakum dinukum, apa yang kemudian ditandatangani oleh Allah di dalam al-yauma akmaltu lakum dinukum, hari ini telah kupatenkan kepadamu wahai semuanya, wahai Muhammad dan semua umat yang mengikuti engkau, sebuah agama, maka jangan ada kemudian orang lain yang mengusik engkau. Maka arti lakum dinukum waliyadin, jika ada sesembahan lain, maka biarkan mereka dalam kemusyrikannya, tapi jangan pernah mengusik agama engkau wahai Muhammad. Sekian dari Damai. Baik, Bang Zuma, Anda izin dulu kan Bang. Tunggu, ada yang kesurupan tadi. Ada yang muncul kesurupan sedikit. Izin, nanti saya yang Kenapa LGBT itu? Karena saya masuk dia dikira di sini ada babi.
Salah masuk. Dia naik kakinya keinjek gitu loh sama penonton di bawah. Ini jerit nih ke atas. Tolong kakiku gitu. Aduh, dia lagi pusing itu cari setrika yang khusus untuk menghaluskan dan tidak mengeriputkan pantatnya katanya. Anusnya mau dibuat tidak keriput. Kanda kan ada video itu Kanda toh. Bagaimana kalau kita naikkan nanti saya mute? Gimana? Boleh Tonji. Bagus Tonji. Siap. Siapa yang punya hak tadi? Bang Nandar ya. Silakan Bang Nandar. Apa tuh? Ya, pakai ndek polok nah. Mata ya. Kalau makan de babi. Ada video Bang Andi. Edi silakan naik kembali. Gak ada nasi bungkus, Dis. Ngapain naik ke sini, Dis? Gak nasi bungkus. Hiburan. Gak ada nasi bungkus, yang ada di Buat masjid hibur sana. nggak apa-apa Ustaz Sugi, buat hibur. Ada baju koko milik kakek saya masih ada loh bang. Kalau mau aku kasih. Lengkap dengan kopiah. Saya ingat dulu si Edis. Dia benar-benar cari nasi bungkus itu, bener. Ada ndak yang menyimpan foto beliau menggunakan baju apa tuh yang milik Yahudi tuh? Ada nggak? Oh, baju Yahudi ada. Hilang di gua tapi gua ada. Ada kan yang dilipat-lipat juga. Apalagi namanya tuh? Iya. Ada nggak? Bisa nggak tampilkan itu ketika dia masih mesianik, ngaku mesianik? Ada. Ini menggunakan kayak Rabi Yahudi. Ada. Yang pakai sorban itu loh, mana-mana. Iya. Gede mana? Ada parah ini orang ini. Ada lagi tuh, ada lagi. Menggunakan jubah terus. Edis, manusia aneh. Nggak, kalau mulutnya dia nggak terlalu besar, ya kita layani. Ini mulutnya besar kali. Mengaku 13 tahun lagi mengkaji Quran. Bagaimana kalau kita uji dia huruf hijaiyah teman-teman? Naikkan aja Gerunda. Tampilkan ikra 1, ikra 2. Nah, yang jadi masalah lagi, waktu kenal saya ngakunya udah 13 tahun. Masa sampai sekarang 13 tahun terus? Silakan Edis, kirim permintaan Edis. Buat hiburan nggak apa-apa. Kedua kemarin itu ya, dia jual buku kan. Yang beli bukunya itu keluarganya sendiri, itu pun dipaksa. Kalau nggak salah waktu itu dia bikin semacam makalah itu ya. Ada beberapa orang yang dikirimi makalahnya, tapi saya nggak dikiriminya. Dijanji dia mau kirim, padahal saya nggak dikirimkan, yang lainnya dikirimkan. Mungkin Ahisugi juga dapat kirimannya waktu itu. Nggak ada dia kirim saya, mana berani dia kirim saya. Ya, ada dia buat clipping waktu itu ya kan, dikirimkan katanya. Sama saya nggak dia kirim. Saya mau bikin acara debat spektakuler ini. Kembuan PS Edi Siputar-putar. Kembuan lawannya itu. Wah, kalau Daman pegang Pak Kambuan sih lebih asik. Di jadwal ya, Mas Pandi, di jadwal lah Kembuan sama Edis ya, di jadwal. Siap Bang Andi. Kapan Bang Andi besok? Besok lah kita akan panggil semua TV nasional untuk menyiarkan. Ini spektakuler loh. Siap. Katanya disiarkan Bang Andi sampai ke Mars ya Bang Andi ya? Sampai ke Pluto. Oke. Burundi. Apa naikin aja, nanti kita ini buat hiburan ya. Siap. Silakan Bro Edis naik. Teman-teman tolong dipanggil Edis itu di mana tempat dia sekarang. Biar baru lagi sudah makan babi. Moncongnya ntar dulu, habisin moncong dulu baru kesini. Asik katanya. Bang Handi ada kasih nomor saya kepada Murtadin. Dia mau mualaf itu, anak Makassar. Oh, dia mau katanya mau kata lampu yang sarankan. Terus dia mau katanya offline aja. Oh gitu. Iya. Ya udah, nanti kita lihat keseriusan beliau ya. Iya.
murtad mau mu'alaf. Apa dibilang ini? Saya Auli. Sebelumnya saya pernah murtad masuk ke ajaran Kristen. Aulia namanya itu, Aulia namanya. Oke. Islam berarti bukan mu'alaf ya Bang ya? Murtad. Gimana deh? Murtad masuk Islam lagi berarti bukan mu'alaf ya? Mu'alaf juga. Mu'alaf juga ya? Mana Edis? Ini Edis dari dulu jadi mainan kita ya, Ahi. Naikin aja kalau ada Edis nih, Bang Pandi. Naikin aja. Jadi mainan dari dulu. Enggak, kalau dia ngomong so intelek soalnya. Kalau di Zoom itu ya, kalau di Zoom itu baru 1 menit bicara saya turunin lagi, teriak-teriak di bawah. Naikin lagi dong, gua naikin lagi. Baru bicara lagi gua naikin. Itu nggak ada malu-malunya loh, udah di-kick minta lagi, udah di-kick minta lagi, memang nggak ada harga dirinya gitu loh. Bang Andi disapa dulu nih yang dinaikkan tadi Bang Andi. Oh iya Li Henry. Halo Bro Li. Ya Mas. Assalamualaikum. Ya Bang. Ingat nggak si Edis lawan si Kholik dulu? Mampus dan buat. Ingat Bang Edi? Bang. Iya. Lawan si Kholik yang ngomongnya susah. Gua jadwalkan sama si siapa itu yang nggak bisa bicara ya? Lupa saya. Si Kholik. Ya. Gua jadwalkan mau dia. Gua jadwalkan. Yang kata si Edis, ngomong apa ini? Lu terjemahin lah, kamu ahli bahasa. Ibarat kata Banjuma lah. Wah, pendeta besar mau lawan Banjuma. Pendeta Alberto, baru orang baru ini, masih perawan ini, pendeta Alberto. Saya juga siapkan thumbnail ya baik-baik. Debat spektakuler. Pendeta pendatang baru. Pendeta Alberto. PS Zulkifli M. Abbas. Pas mulai buset deh Alberto, kurang ajar. Ya Bang Fandi itu Frans minta naik juga. Nah ini hiburan nih. Anak didiknya Bang Andi. dua hari saya persiapkan thumbnailnya itu. Allahu Akbar. Ternyata muridnya siapa lagi namanya itu? Yang pendeta yang nginjilin tikus itu siapa namanya? Pendeta Agung. Damang. Ini murid saya juga ini. Iya gimana Pak Frans? Ehonya dia terlalu ini Oke, gak usah aja gini aja. Nah, ini udah mantap nih. Gimana Pak Frans? Ini si Frans ini Katolik progresif dia. Katolik progresif. Serius? Preman Bang. Preman. Oh, masih preman. Katolik preman dia. Kalau sama Frans sedot WC Zending Daman nggak ikut lah, lanjut aja. Ya udah Frans, lo mau nanya apa Frans? Saya sih maunya preman Al Pacino. Ya udah, mau nanya apa? Mau nanya apa atau mau ditanya apa topik apa? Banyak yang mau saya tanyakan, banyak, hanya misalnya tentang tulisan yang katanya ditulis di sebuah tulang. Nah, itu lalu mengenai kata Allah baik dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Lalu mengenai ada di surat apa tuh di Al-Quran yang katanya kata-katanya seperti begini, firman Allah berfirman, lalu terus ada kata-kata lagi, demikianlah firman Tuhanmu. Lalu gitu. Lalu ada lagi mengenai firman Allah yang mengatakan apa ya? Dengarlah wahai Muhammad, dengarkanlah Tuhanmu yang yang waktu di zaman Ibrahim apa gitu, pokoknya saya sudah lupa deh. Ya pokoknya mengenai itu dah. Jadi intinya setelah kita berdialog selama bertahun-tahun, walaupun saya jarang sama Bang Handi sama Bang Zuma, tapi saya sering di Komal-Komal Islam, lalu saya pindah ke Komal-Komal Kristen, saya bandingkan, dan saya mendapat satu jawaban bahwa
Alkitab berbahasa Indonesia dengan Al-Quran yang dibuat di Mesir, pada tahun 1924. Lu ngomong apa sih, Frans? Satu topik aja dulu, tanya satu aja dulu apa? Udah dibilangin, lanjut. Intinya kita langsung masuk ke judul aja deh. Judulnya apa nih? Mata saya kip-kip nih, Bang. Selamat malam. Kayaknya Pak Kalau itu saya tidak akan komentar lagi. Iya betul, Yesus bukan Bapak. Adakah suaraku di sini, guys? Ada. Enggak, baru lagi ngomong juga tadi. Tadi ada masih ngomong. Si Pras masih ngomong, Anda ngomong juga, no? Oh iya, apa kabar semua abang-abangku yang ganteng? Oh, si Yosi. Oke, kita diskusi apa ini? Yesus bukan Bapak. Aduh, mantap. Oke, silakan. Aduh, tarik nafas dulu. Bentar. Silakan Bang Yosi, kok di bentar. Opening aja, nanti Bang Juma yang nanggapi, silakan. Iya, bentar. Apa sih? Kesuwen ah. Oke, sudah. Jadi gini, teman-teman, boleh nggak kita buat narasi, tapi judulnya kayaknya diganti. Jangan ini, karena ini teman-teman nggak paham ini, mendalam ini. Coba Yosi, nafasmu itu kasih jauh-jauh itu dari speakermu. Nanti meletus kena mulutmu, pecah. Ter apa ya namanya, pecah bibirmu nanti. Coba nafas yang kayak badai ya. Masa sih kencang ya? Terlalu dekat berarti ya. Nafas abang kayak badai. Gini aja. Bikin temanya atau judulnya, apakah Tuhan kita ada nggak? Gitu. Boleh nggak ganti judulnya? Jangan ini. Kalau ini teman-teman pasti nggak paham. Nah, kok ngatur-ngatur kau naik di sini? Iya, supaya kan kita diskusi dua arah. Gitu teman-teman. Bang Andi, ini orang gimana ini Bang Andi? Aduh, bosan ku tengok ini mukanya. Gimana teman-temanku, abang-abangku yang ganteng? Udah Bang Yosi, lu jelasin topiknya itu. Yesus itu apakah Bapak itu juga, atau Bapak dan Yesus beda atau sama itu lo? Lah, masa kita bahas ini doang, nggak dua arah? Ya nanti juga dua arah, habis ini kau bertanya lagi gitu loh. Kalau diskusi itu enak dua arah. Kalau satu arah begini, seakan-akan kita berdiskusi hanya ke Kristen aja, terus dari Islam nggak ada gitu. Ya udah deh, lu nanya duluan deh apa lu mau tanyakan, nanti ditanya balik. Yang benar ini. Ya. Oke. Dengarkan saya. Bang Yosi, sebelum bertanya gini loh, saya sarankan tema ke Bang Yosi. Dengarkan saya dulu nih sih. Dulu Bang Yosi, saran. Yesus bukan Bapak, nanti Nabi Muhammad bukan Tuhan, begitu temanya. Gimana? Dua arah kan? Yesus bukan Bapak dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad bukan Tuhan. Bukan gimana? Tuhan. Oh. Iyalah kan bukan Tuhan Nabi ya. Ya udah, silakan bertanya lah kawan. Gini aja lah. Tapi jangan marah kalau saya bergenerasi ya. Teman-teman marah lagi. Sudah jalan banget. Iya, bernarasi dulu. Kalau berstatement itu harus pakai bukti. Nah, gitu loh. Iya kan, bernarasi dulu. Jadi teman-teman bisa pecahkan narasiku ini. Kalau ada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah menyatakan dirinya kepada manusia, apakah itu bisa dipercaya? Cukup? Bahwa dia adalah Tuhan? Nah, itu dulu. Ya, silakan. Ya udah, silakan, Banyuma. Tuhan. Panjang-panjang ya. Tuhan tidak menampakkan dirinya. Menurut saudara,
sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan itu ada atau enggak? Sebelum menciptakan alam semesta, kalau di Kristen itu Tuhannya sudah ada. Tapi saya nggak tahu di Islam. Oke. Tuhan itu sebelum menciptakan alam semesta, Tuhan itu sudah ada. Nah, bagaimana cara Tuhan ini menyatakan dirinya ada? Dengan cara menampakkan dirinya kepada manusia dan bercerita kepada manusia ciptaannya. Itu jangan ketawa, itu Bahlul. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Apakah sebelum adanya alam semesta ini Tuhan itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya ada? Dia menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya. Kenapa ketawa itu? Nah, sekarang begini. Diam dulu. Makanya dengarkan narasiku ini. Teman-teman bisa buktikan bahwa Tuhan teman-teman itu ada atau tidak? Bagaimana caranya membuktikannya? Kalau saya jelas gini, Bang Zuma dengarkan saya dulu. Kalau saya jelas, di dalam Bible sudah banyak buktinya bahwa dia menampakkan diri bahkan kepada Adam sampai Abraham dan juga yang lain-lain. Sekarang buktikan di dalam turunin Islam kalau dia nggak bisa mendengarkan, turunin. Kita nggak butuh orang yang tulul. Jadi gini, Saudara Yosi, tadi Anda mengatakan sebelum alam semesta diciptakan Tuhan itu sudah ada. Katanya iya. Ya kan? Muncul pertanyaan, bagaimana supaya Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Anda mengatakan dengan cara menampakkan dirinya. Itu mah hantu. Tuhan untuk menyatakan dirinya ada kepada makhluknya, maka Tuhan menciptakan. Nah, sekarang duluan mana bumi ini dengan manusia? Duluan bumi. Berarti dengan adanya alam semesta duluan dicipta, kemudian manusia diciptakan di atasnya dengan akalnya, tanpa yang menciptakan itu nuzul seperti bayi dalam konsep Tuhanmu. Orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Ada alam semesta ini. Bahlul, dan selamanya akan bahlul. Itulah kau. Lanjut teman-teman. Ya, silakan Bang Frans. Jadi kalau saya tambahin saya tambahin apa yang dikatakan teman saya tadi soal ketuhanan atau sang pencipta yang menciptakan alam semesta menurut Alkitab secara firman. Nah, itu sebenarnya saya memahaminya itu konsep ketuhanan di Alkitab berbeda dengan konsep yang di Al-Quran. Kalau yang di Alkitab itu memang betul kata dia, Tuhan sudah ada duluan sebelum alam diciptakan secara firman. Karena di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ini dia berbeda dengan Tuhan Allah yang hidup, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang adalah Bapa. Dialah Bapa, dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan Adam. Sedangkan kalau Roh Allah itu dialah yang yang dikatakan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru setelah Yesus hadir di muka bumi, dialah Allah yang esa, Allah yang benar. Itulah mengapa di dalam Alkitab bab 1 ayat 26 dikatakan, demikianlah Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dalam hal ini, waktu zaman Kejadian itu sampai zaman Abraham, itu Allah selalu menampakkan diri. Mereka kelihatan, dan Tuhan Allah dan Roh Allah atau Allah yang esa itu mereka berinteraksi. Lalu ketika di zaman Al-Quran, itu saya memahaminya itu ada kata kami di dalam Al-Quran itu yang satu merujuk kepada Tuhan Abraham yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak salah
Al-Baqarah berapa itu yang dikatakan bahwa dengarlah wahai Muhammad, demikianlah tentang Tuhan yang zaman Ibrahim. Nah, itu jadi dalam hal ini di Al-Quran itu ada Allah, Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, dan yang satu lagi adalah Allah yang adalah zat, yang kalau kata bahasa Sanskertanya itu Tuhyang atau Sang Pencipta secara ilmiah. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada dua Tuhannya ya seperti gitu. Yang satu Tuhan Allah Israel zaman Abraham dan Musa dan Daud dan seterusnya, dan yang satu lagi adalah Sang Pencipta secara ilmiah. Itu yang saya pahami sih kalau mengenai ketuhanan, konsep ketuhanan itu bedanya. Demikian singkatnya. Oke. Kita kerucutkan pembahasan. Kita bahas kitab yang bukan kitab Anda dan juga bukan kitab saya, yaitu Kejadian. Kalau Anda memahami kitabnya Yahudi dengan pemahaman paganism, bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, apa Anda percaya bahwa pencipta alam semesta itu punya biji zakar? Jawab dulu. Kalau dalam hal Kejadian sebenarnya Abang tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan punya biji zakar, itu sudah beda konsep, beda konteks, tadi beda katanya serupa dengan manusia, itu maksudnya apa? Oh, kalau itu dalam Yohanes 1 ayat 14 di mana dikatakan firman telah menjadi manusia, jadi Yesus yang menjadi enggak, jangan ke situ. Itu kan agama pagan. Kalau orang yang diciptakan manusia, yang diciptakan Allah, diciptakan Tuhan, dianggap Tuhan, itu kan pagan. Ini kita bahas kitabnya Yahudi dulu. Kejadian 1:26 itu yang Anda maksud di sana serupa dengan manusia itu apa? Serupa dengan manusia, apanya yang serupa menurut saudara? Iya, menurut saya seperti yang tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 11 di mana Allah Israel menampakkan diri kepada Musa, Nadab dan Abihu dan 70 tua-tua Israel di Gunung Sinai. Walaupun dikatakan di situ hanya kakinya saja, yang lain-lainnya tidak dituliskan. Bagaimana kalau ternyata orang Yahudi tidak memahami seperti Anda memahami, karena Anda kan agama pagan ya, yang mengatakan dewa jadi manusia. Nah, bagaimana kalau ternyata pemahaman saudara itu keliru berdasarkan dengan perjanjian baru itu sendiri? Kalau ini sebenarnya soal penyampaian. Kalau yang di dalam Alkitab, itulah yang saya ketahui, itulah yang saya pakai, itulah yang saya pegang. Alkitab saya berbahasa Indonesia. Mengenai orang Yahudi, dia mau percaya atau tidak, dia mau menyampaikan secara jujur atau tidak, dan fakta sejarahnya bagaimana, itu mereka yang tahu, dan cara penyampaiannya mungkin agak sedikit berbeda, dan penyebutannya juga berbeda, dan lain sebagainya. Tapi kalau masalahnya begini, Bung. Agama Anda itu kan agama yang mengkawinkan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Itu agama Anda. Nah, ini kalau agama Yahudi kan masih murni. Berarti murni dalam arti kata tidak bercampur aduknya antara ajaran Yunani masuk ke dalam ajaran mereka. Kan itu poinnya. Sedangkan Anda bernarasi seperti itu karena ada pengaruh agama Yahudi, agama Yunani. Nah, sekarang permasalahannya ketika saudara membawa Kejadian 24 dan seterusnya, bagaimana, atau Keluaran 20 lah ya, bagaimana kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa dan seterusnya. Tapi faktanya dibantah sendiri oleh Kisah Para Rasul, yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan tapi malaikat Tuhan, malak Elohim. Itu gimana itu ceritanya tuh? Kisah Para Rasul? Ya, Kisah Para Rasul 7 kan, yang mengatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Berarti kesalahan fatal yang dianut oleh Kristen selama 2000 tahun, menganggap bahwa Tuhan itu bisa datang seperti selayaknya Hercules, selayaknya Krista, selayaknya Yesus yang adalah Tuhan. Padahal itu tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 7 mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Contoh di data nomor 35. Coba Anda banyak belajar lagi.
Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Satu. Oke? Jadi bukan kisah para rasul. Itu kisah para rasul. Kisah para rasul itu. Bukan, tidak ada kisah para rasul mengenai tulisan seperti begitu. Itu di dalam kisah para rasul 7 ayat 35, baca baik-baik, jangan bilang nggak ada. Di data nomor 38-nya dikatakan begini, sabar. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di sini jelas dikatakan bahwasanya Nabi Musa menerima firman dari malaikat di Gunung Sinai. Nah, inilah berterima kasihlah orang-orang Kristen ya, karena para apologet Islam itu dengan jujur menyembunyikan menampakkan, memperlihatkan apa yang disembunyikan gereja. Kenapa kemudian orang-orang Kristen memahami Tuhan datang ke bumi menjadi manusia? Karena mereka tidak diajarkan dalih dalam kisah para rasul 7 ini, bahwa ternyata yang mereka sangka datang kepada Musa itu adalah Tuhan. Ternyata Bible sendiri yang membuka makar mereka, bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Coba Anda buka sekarang, Anda pasti kaget kan? Ternyata yang datang kepada Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan, tidak ada. Mati pasti orang itu. Nah, Musa tidak mati, berarti yang dilihat oleh Musa bukan Tuhan. Nomor 53-nya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Hukum Taurat disampaikan oleh para malaikat. Berarti yang bertemu dengan Musa adalah para malaikat. Ya, selesai kita di situ ya. Jadi saudara Kristen ini memang satu aliran kepercayaan yang memaksakan kitabnya Yahudi mau duduk seperti pemahaman Yunani paganisme. Saya bacakan ya. Kisah para rasul 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, dalam hal ini ayat di sini ini tidak menyatakan bahwa yang ditemui oleh Musa pada waktu zaman Nabi Musa di Keluaran, kitab Keluaran, itu bukan yang ditemui, bukan malaikat. Coba baca 38-nya. Tuhan sendiri. Coba 38-nya. 38 ya. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Bagaimana? Anda mau bantah kitab Anda sendiri? Tidak sih, hanya saya tunggu dulu. Saya sebelum membahas hal ini, saya dulu kan pernah mengatakan, bahwa setiap zaman Nabi Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, Daud itu memiliki Tuhan atau tuan atau majikan di Firdaus yang berbeda-beda. Jadi ketika tunggu dulu. Jadi ketika misalnya saya ambil contoh, misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu di pohon Tarbantin ketika Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan mengandung seorang anak. Nah, lalu nanti ketika dia di zaman Nabi Musa itu memiliki tuan atau majikan yang berbeda lagi. Nah, lalu apa namanya? Di mana Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham? Nah, dia telah menjadi malaikat dan dia sudah berada di surga bersama para malaikat yang lain. Itu kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan itu. Nah, sedangkan Allah yang adalah firman ini, itulah yang esa, itulah yang kekal, yang satu Allah. Makanya dalam Katolik itu ada konteks Tritunggal, satu Allah, tiga diri.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana di dalam diri Bapa itu ada firman Allah. Di dalam diri anak atau Yesus Putra itu ada firman atau Allah. Begitu juga dalam Roh Kudus. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Terkait dengan ini, Musa inilah yang menjadi, justru kitab ini yang menguatkan argumen saya yang saya pernah sampaikan, dan saya sangat berterima kasih ini atas pencerahannya, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Boleh Anda baca di Kisah Para Rasul 10 nomor 4 sebagai penutup pemaparan saudara yang berkelit salto sana sini, coba. Tolong bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4-nya. Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Iya. Ini mengenai ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Nah, malaikat dipanggil apa di situ? Tuhan. Oh, ya udah. Berarti di Kristen ini memang sudah kebiasaan menganggap malaikat, manusia sebagai Tuhan. Padahal agama samawi, agama Yahudi, agama Islam dalam hal ini adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Tidak menyamakan dan tidak menyetarakan antara malaikat dengan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Di dalam kitab saudara, malaikat pun dipanggil Tuhan. Jadi wajar ketika hari ini Anda mempertuhankan anak orang, karena Yesus juga dipanggil Tuhan, padahal bukan Tuhan, hanya dipanggil Tuhan, gitu loh. Nah, inilah yang membuat kalian tersesat. Kenapa? Karena kalian itu menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Atas keinginan siapa? Atas keinginan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, karena Yesus itu kan nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan tok, tidak lebih. Tapi ada makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus, mengaku sebagai Yesus. Dialah yang kemudian membisikkan ajaran-ajaran paganisme ke dalam benak kepala Paulus, sehingga Paulus menciptakan agama Kristen. Itulah yang Anda ikuti. Maka Yesus yang adalah utusan Tuhan bagi agama lain menjadi Tuhan di agama Anda, gitu. Sampai di sini kira-kira Anda paham? Iya, terima kasih. Ya, saya juga pernah mengatakan bahwa Tuhan itu kan sebenarnya kalau misalnya Yesus yang mengemban tugas misi Injil itu, dialah yang bisa setara dengan Tuhan dan dia bisa menjadi Tuhan. Dalam hal ini dia yang berkuasa baik di langit maupun di bumi, semuanya di surga. Dialah yang akan menuntun. Tetapi ketika dia menyerahkan tugas itu kepada Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus, setelah Roh Kudus itu turun yang adalah Bapa sendiri, yang adalah Tuhan sendiri, Yesus tidak sama lagi dengan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan. Roh Kudus itulah Bapa. Saya belum menemukan ayat yang lain yang menguatkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus itu. Nah, sekarang coba dalam Kisah Para Rasul ayat 13, bab 13 ayat 2 saya bacakan ya. Ya, silakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus. Ini yang saya sering bilang sama orang Kristen bahwa Roh Kudus itu bukan pikiran Petrus atau pikiran Paulus atau tidak, bukan. Ini adalah nyata, wujud pribadi, sosok. Karena dia berkata itu dengan mulut. Ini yang saya tekankan, tapi mereka tidak mau percaya, terserah. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Nah, inilah yang saya maksud. Roh Kudus itu sudah turun, Bapa sudah turun, Tuhan sudah turun menjadi Roh Kudus, dan dialah Tuhan. Kan kita kan juga pernah, Abang Andi pernah kan, siapa Tuhanmu Frans? Saya bilang Roh Kudus. Ya, boleh enggak saya minta dari saudara pengakuan Roh Kudus sendiri kalau dia adalah Tuhan?
Oh, kalau dalam hal ini sebenarnya Roh Kudus yang menjembatani antara Yesus yang sudah naik ke Firdaus sebagai majikan, sebagai penguasa di Firdaus, walaupun masih ada kuasa yang lebih besar yaitu Bapa, yaitu Roh Kudus ini sendiri, Tuhan ini sendiri. Dia tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan, bahkan secara sadar dia tidak sadar, tapi secara jiwa dialah Tuhan yang sebenarnya, di mana dia pun diagungkan. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni oleh Yesus. Ya, jadi gini, Bung. Saya menghargai kemudian paparan-paparan saudara itu bernilai muatan daripada apa yang Anda sampaikan ini, cakupannya adalah mewakili makhluk yang datang mengaku Yesus dan tujuannya memang untuk dituhankan dan menyamai pencipta alam semesta. Anda tadi barusan mengatakan Yesus naik ke langit untuk kemudian sama seperti Bapa berkuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Inilah yang disebut sang bintang timur, Hilal bin Zakar, yang ada dalam kitab Yahudi Yesaya 14 tadi, yang sering saya sampaikan. Nah, sekarang kalau Anda menarasikan seperti itu, kami nggak heran kalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta alam semesta, dia adalah raja di atas raja, Yesus adalah ini dan seterusnya. Kami nggak heran. Kenapa? Karena Yesus yang Anda maksud itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku sebagai utusan. Bukanlah Yesus yang Anda maksud itu Yesus yang datang sebagai manusia yang mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus yang Anda maksud itu adalah Yesus lain. Dia adalah makhluk gaib. Itu adalah Yesus yang benar. Karena Yesus setelah, walaupun dia sudah terangkat ke surga, tunggulah Bang, walaupun dia sudah terangkat ke surga, tapi dia tidak berkuasa sepenuhnya. Dia mengatakan di dalam Wahyu 2 ayat 7 ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dia nah sekarang begini. Menurut saudara, menurut saudara, Indonesia di mana? Makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, sekarang begini. Pernah nggak hal itu Yesus sampaikan ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya? Mengatakan hal ini tidak pernah kukatakan kepada kalian karena kalian belum bisa menanggungnya. Tapi Yesus belum mengajarkan itu. Iya. Tetapi jika ia datang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Yang datang apa? Ya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang? Setelah Yesus terangkat ke langit, yang menyertai mereka adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran maksud ini Anda, akan maksud abang yang datang kepada Roh kebenaran ini akan datang kepada pengikut Yesus, mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Betul? Dalam hal itu saya belum menemukan ayatnya. Tapi ketika Roh Kudus, ketika para murid ingin mengajar Injil di Asia, dihadang oleh Roh Kudus itu. Tidak boleh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku katakan kepada kamu, pada kalian. Nah, Yesus datang, Roh kebenaran datang, menurut saudara adalah yang datang bernama Yesus itu dalam bentuk roh. Apakah itu betul? Tidak betul. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Oke. Lalu yang datang mengaku Yesus kepada Paulus di padang gurun, ini nulisnya, Masya Allah. Kuping sakit deh. Nggak sakit kayak yang lain kupingnya? Yang datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Yesus sendiri, karena kan dia punya kuasa, dia mau turun ke bumi, mau naik lagi ke surga, itu kuasanya Yesus. Lalu bagaimana dengan pesannya waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Saat itu memang Yesus sendiri, karena Yesus yang dia ingin
memakai Saulus untuk Enggak. memberitakan Ya, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus sendiri? Apa buktinya? Karena ajarannya justru berbeda dengan ajaran ketika Yesus masih ada di bumi. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Terus apa yang Anda jadikan sebagai jawaban untuk membuktikan bahwa Yesus yang makhluk yang datang mengaku Yesus ini adalah Yesus asli? Apa yang Anda jadikan jawaban? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aku Iya, dari mana? Itu kan Yesus mengaku sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus yang bahwa dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Mending ke gereja. Tapi biasa. Bang Marco, silakan Bang Marco dibuka mute-nya. Bang Marco, selamat malam. Lam. Ya lid. Lam. Yulad. Bang Suma ini kayak gini terus aja. Ya, kenapa Bang? Ya Bang, ini saya mau tanya nih tentang hal Isra Mi'raj Bang. Ya. Itu benar Muhammad pernah naik ke langit 7, Bang Suma? Betul, betul. Jelaskan. Betul. Sedangkan dalam surat Al-Ma'arij nomor 4 nomor 4 di situ dikatakan bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik dari surga ke bumi. Mohon dijelaskan. Bagaimana dengan Elia, Henok yang sudah naik ke bumi? Yang ke langit? saya minta ini Bang jangan kemana-mana. Tolong dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij Bible yang menjawab itu. Tolong dijelaskan. Tidak perlu mencari Bible yang menjawab itu. Tidak perlu mencari pembenaran dari kitab lain Bang. Bible yang menjawab itu. Tolong dijelaskan kalau memang kitab Anda benar. Tolong jelaskan. Al-Quranul Karim juga menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu manusia yang terangkat ke langit. Barrafahullahu ilahi wa kana Allah azizan hakima. Ada manusia yang lebih dulu terangkat ke langit bernama Nabi Isa alaihissalam. Apa masalahnya? Kemana orangnya? Hei! Enggak, Gurunda tadi surah Al-Mari katanya. Untung enggak Al-Kulkas ya. Bukan alkohol. Ya, alpukat kadang-kadang. Allahu Akbar, lucu teman-teman. Bang Daman bantu disapa dulu, Bang Daman yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muzaki. Assalamualaikum. Bang Muzaki. Wah, abang naik lupa bawa mulut nih. Halo Bang. Bang. Halo Bang. Dah, host, selesai host. Kayaknya dia ketinggalan mulut. Naik ke atas tuh, mulutnya tinggal di bawah. Mulut gue. Gitu. Saya diturunin dulu, dia ngambil mulut. Bentar lagi mungkin naik. Udah di bawah mulut ya. Ya Bang Muzaki ini Kristen atau Muslim Bang Muzaki? Kok naik di atas jadi berhala? Aduh, parah kali bah. Muslim Bang. Ya Bang Ardi cangkrek. Mana lah kawan-kawan Kristen ini, kenapa pada punah? Karena serem posisinya. Manuskrip ada Bang Ardi. Belajar posisinya manuskrip. Coba diskusi yang baik Marco. Jangan bertanya setelah bertanya kejang-kejang. Maaf Bang, jangan tadi tidak bagus. Ya di mute dulu Bang. Kalau habis bertanya itu di mute dulu, jangan ngerocos kejang-kejang. Bukan nyerocos Bang, justru Bang Suman yang nyerocos kemana-mana.
Yang saya tanya itu dijelaskan, diberikan pengertian kepada saya. Makanya Begitu. kamu diam, di mute. Bukan Kalau lari tidak, kemana-mana. kamu jadi ustadz saja besok. Kalau kamu tidak mau dengar, di mute dulu. Bukan bang, maksudnya begini, abang. Ini ngomong terus, abang diam semua. dulu. Diam dulu. Nah, sudah mendengar tadi penjelasan Bang Zuma, Bang Marco? Belum ada penjelasan bang. Makanya diam dulu. Itulah kalau dijelaskan kamu bicara juga. Anda bertanya kan, apakah benar baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian melakukan Isra Mi'raj? Saya katakan benar. Lalu supaya Anda punya pemikiran itu terbuka, buktinya Henok, Elia naik ke langit. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa kemudian terangkat ke langit. Apa masalahnya? Jadi begini Bang Suma, yang saya tekankan di sini, apakah itu benar? Lalu kalau benar, kenapa di surat Al-Ma'arij nomor keempat, berkata bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik langit dari surga ke bumi. Hanya malaikat Tuhan. Itu pun kalau manusia setara 50.000 tahun. Di mana dikatakan hanya malaikat? Di mana dalilnya hanya malaikat? Di mana? Surat Al-Ma'arij, Bang Suma. Nggak ada itu, nggak ada hanya. Iya, saya tidak pakai H. Nggak ada hanya malaikat di situ, Bang. Coba itu ada. Coba Bang buka. Aduh. Ayat berapa sih Bang? Ayat berapa Bang? Ayat 4 katanya deh. Nggak ada. Nggak ada hanya malaikat. Ada itu Bang. Nggak ada hanya malaikat di situ, nggak ada. Ada. Masa kita abang sendiri abang nggak tahu. Para malaikat dan Jibril naik. Aku bacain ya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Mana hanyanya? Nah, itu dia. Hanyanya mana? Nah, jadi itu malaikat saja setara 50. Anda boleh jadi dulu, tanggung jawab dulu. Apa jadi? Hanyanya mana? Hanyanya mana? Ya mungkin saya salah ucap karena itu bukan kitab saya. Ya, coba dibantah dulu. Nggak usah tertawa. Coba dibantah dulu. Itu dijelaskan bahwa malaikat turun naik setara 50.000 tahun. Lah, bagaimana seorang manusia bisa naik dalam satu hari? Coba. Justru itu menjawab Mi'raj, Bang. Coba dijelaskan. Gimana Gurunda? Coba abang-abang jelaskan, coba. Apa yang jadi permasalahan Anda apa di sini? Begini Bang Suma, masalahnya begini. Masalahnya begini. Ya. Ya, Nabi Abang kan pernah Isra Mi'raj ke langit 7 kan? Iya. Ya. Lalu di ayat itu dijelaskan malaikat turun naik dari surga ke bumi dalam satu hari setara 50.000 tahun. Iya. Nah, terus lalu bisakah manusia setara dengan malaikat? Begitu. Sekarang kamu bertanya aneh-aneh aja. Pertanyaanmu sekarang begini. Ketika Al-Quran menceritakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad, yang memperjalankan di sini siapa? Pencipta alam semesta, betul? Allah, benar? Betul? Diperjalankan kemana Bang? Diperjalankan kemana? Tadi bertanya Isra Mi'raj, sekarang bertanya kemana? Sakit. Maha Suci Allah itu maksud abang itu diperjalankan kemana?
Mati aja. Loh. Oh, abang. Tadi Ini katanya penjelasannya Isra gimana nih? Mi'raj. Coba Tadi dijelaskan katanya dengan Isra baik, Bang. Mi'raj. Iya, dijelaskan dengan baik, Bang, biar saya Nah, Isra mengerti. Mi'raj itu dari mana ke mana coba? Justru itu dalil yang menjawab Isra Mi'raj, Akhirdi. Lah iya enggak, dia tahu nggak Isra Mi'raj itu apa coba? Tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Jadi gini, Al-Quranul Karim di surah lain diterangkan terkait dengan urusan Allah ya, dan urusan manusia dan juga urusan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdar alfasana mimma ta'uddun. Jadi Allah mengatakan begini, Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, dalam kadarnya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini urusan Nabi Muhammad atau urusan Allah? Yang memperjalankan ini Nabi Muhammad sendiri yang mau, atau pencipta alam semesta dalam hal ini Allah yang mau memperjalankan? Berarti waktu yang digunakan perhitungannya kemudian ini apa? Waktunya manusia atau waktunya Allah? Kadar yang menjadi hitungan di situ adalah hitungan Allah atau hitungan manusia? Oi. Lalu kenapa harus di ayat itu dijelaskan seperti itu? Maksudnya? Hitungan manusia 1000 tahun. Oke? Itu satu hari bagi Allah. Nah sekarang apakah Allah butuh 1000 tahun untuk memperjalankan Nabi Muhammad? Enggak kan? Bagi Allah 1000 tahun, bagi Nabi Muhammad, bagi Allah itu hanya sehari dalam kadarnya beliau, kadarnya Allah. Ya, oke, baik abang. Lalu begitu coba abang lanjut ke ayat nomor 5-nya. Apalagi? Iya, surat Al-Ma'arij tadi ayat. Tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Ada hubungannya, Bang. Ada hubungannya. Nomor 4. Coba abang baca lagi. Yani. Begitulah kalau otakmu nggak berfungsi, kamu murtad atau apa namamu itu ya. Makanya otakmu nggak berfungsi.